kali sih. Saya nggak tahu itu hoax atau framing ya. Jadi misalnya memotong sesuatu kan yang dicabut dari konteksnya sehingga jadi kelihatan aneh gitu kan beberapa statementnya yang kalau kita ikutin. Kami dibicarakan kalau salah satu cucu Prof. Mahfud tidak tahu kakeknya adalah seorang pejabat tenar yang sekarang menjadi salah satu calon wakil presiden. Ini anaknya Mas ya? Apa? Itu anaknya adik saya. Adiknya. Oh, terus tanggapannya gimana Mas? Itu keponakannya gitu nggak tahu ya? Iya nggak tahu ya. Ya lucu ya. Saya dengar itu ya lucu dan itu kan contoh kepolosan seorang anak ya. Maksudnya tuh yang ya mungkin biasa-biasa saja dalam kesehariannya sama abahnya juga seperti anak lainnya sehingga dia juga nggak tahu kalau abahnya itu juga misalnya ya seorang menteri, seorang calon wakil presiden itu ya kepolosan seorang anak ya. Saya senang aja sih beritanya lucu gitu. Ya itu kalau seandainya dengan ibu sendiri itu abah, ibu manggilnya apa ibu? Mama. Mama ya. Abah dengan mama pernah nggak Mas kasih bocoran gitu ya? Ini kita bukan mau julid ya Mas ya. Ini bukan acara julid nih, acara cawe, bahasnya politik, tapi boleh dong tahu sedikit. Pernah nggak tuh berselisih pendapat begitu? Mas denger gitu, wah ini berselisih pendapat. Soal apa biasanya? Berselisih pendapat saya dengar tapi sayup-sayup ya Mas. Dalam artian itu ketika saya kecil banget sih. Setelah dewasa gitu ya nggak ada hal yang membuat saya merasa itu berselisih ya. Ya diskusi aja gitu, berbeda pendapat itu biasa tapi cuman ya saling diskusi gitu kan, kemudian menentukan jalan tengah gitu. Tapi biasanya akhirnya memang abah ya yang lebih ya karena seorang abah namanya laki-laki mungkin akhirnya dia yang memang harus mengambil decision untuk suatu keputusan gitu. Tapi saya malah lupa nggak ada kayaknya Mas. Iya, ini walaupun beliau ini ya atau Mas Iwan ini belum mengatakan tertarik pada politik, bagaimanapun gen politiknya ada. Jawabannya tadi tuh pernah, tapi saya dengar sayup-sayup, jadi nggak jelas kan? Jadi nggak jelasin ke kita tuh perselisihannya apa. Dengan sayup-sayup itu jawaban seorang politisi itu. Gitu ya. Sayup-sayup itu loh menurut saya Mas, belum tentu juga kan. Nggak biasa seru aja kita. Oke Mas, sekarang kita ngomong olahraga dulu deh ini sekarang ya. Lebih kepada Mas Iwan juga sekarang ini ya kan olahraga. Khususnya bola nih, sepak bola ini kan kata juga Ajax itu. Dan pemain Indonesia kan juga ada pernah yang main di Belanda juga kan? Betul. Ada kan pemain Indonesia main di Belanda kan. Nah kalau sepak bola Indonesia sendiri ngikutin nggak Mas? Sedikit ya sekarang. Sedikit ya. Ya tetap ngikutin sih. Ya, karena sepak bola Indonesia juga nggak lepas dari politik kan? Iya. Oke. Arahnya ke situ ya. Nggak lepas dari politik kan. Biasanya kan itu sampai jokes lama itu, di jokes lama jadi zaman saya senior saya itu mainnya lawakan sebelum katakan bahwa Indonesia ini yang ramai itu bukan pemain bolanya tapi yang ramai pengurusnya. Sampai begitu, ya kan? Jadi juga itu posisi ketua umum PSSI itu juga langkah untuk masuk ke dunia politik. Coba aja lihat 3 ketua umum PSSI yang terakhir itu ke politik semua itu. Benar kan? Saya nggak usah sebutin nama kan. Jadi 3 itu ke politik semua itu. Nah gimana Mas Iwan melihatnya ini sebagai seorang dokter tapi punya seorang ayah politisi? Ya, kalau menurut saya itu berarti potret nyata ya Mas. Situasi di masyarakat kita terutama di Indonesia ya memang seperti itu gitu. Minimal sampai hari ini ya bahwa olahraga terutama sepak bola itu masih memiliki minat yang besar ya, punya istilahnya masyarakat punya minat yang besar di situ yang mana itu bisa istilahnya dikapitasi menjadi massa kan. Nah itu mungkin menjadi hal yang seksi juga untuk dunia politik yang dominasinya adalah suara. Jadi kita nggak usah bilang siapa, tetapi kenyataannya seperti itu bahwa olahraga terutama sepak bola memang cukup seksi untuk kemudian digunakan gitu atau dimanfaatkan untuk hal lain di dunia politik dan selama itu masih terjadi di sini itu ya nanti kita lihat seberapa jauh asal kemudian politik itu kan nggak harus selalu jelek kan Mas. Maksudnya itu kita
apa namanya, misalnya berpolitik itu kita punya suatu kekuasaan misalnya, kemudian itu digunakan untuk kemajuan, kan bisa gitu. Jadi kita sendiri yang juga harus memiliki optimisme bahwa ketika itu sesuatu itu digunakan untuk kendaraan politik, harapannya politik itu politik atau kekuasaan yang menolong, seperti kata abah saya gitu kan. Dia sering tuh kalau doa itu salah satunya pakai ayat yang ada terjemahannya itu, dan berilah kepadaku kekuasaan yang menolong. Itu kan sebenarnya politik positif ya. Iya, gitu. Ini Jadi nggak ada masalah tuh. Ya, kalau di sepak bola itu kita sering dengar istilah fair play. Fair play. Fair play ya kan, bermain yang fair gitu. Ya. Kenapa? Karena memang sepak bola itu kecenderungan curangnya ada. Ya. Ya kan? Ya. Dan mirip-mirip dengan politik. Ya, misalnya ada pemain yang diving. Ya, itu kan kalau dalam politik kayak play victim ya kan. Diving. Jegal lawan, tackling. Ya, seperti itu. Tapi kalau dilihat dalam Pilpres ini kan udah baca-baca beritanya juga. Kemudian juga ada desakan supaya netral nih TNI, Polri gitu. Kalau Mas Ikhwan sendiri punya ini nggak kekhawatiran bahwa Pilpres ini nanti nggak fair play gitu? Gimana? Kekhawatiran tentu ada ya, karena bagaimanapun itu pandangan subjektif, karena kan abah saya ikut kontestasi, pasti kekhawatiran itu ada. Tapi saya berharap pihak-pihak yang harusnya netral atau jadi wasit itu ya benar-benar netral seperti tadi ya, fair play ya. Konsep utama dari olahraga itu kan fair play-nya ya. Saya setuju. Ya, tapi kalau selama ini tidak ada ini kan, mungkin karena nggak main medsos kali ya, tapi selama ini ketika kontestasi ini sudah mulai dalam masa kampanye ini nggak pernah ada gangguan-gangguan ke Mas Ikhwan kan? Alhamdulillah nggak. Nggak ada ya gitu ya. Dan dan kalaupun itu terjadi siap ya menghadapinya ya. Oh siap dong. Siap menghadapinya ya. Ya Allah, ya masa nggak siap menghadapinya ya. Ya, nah kalau kita lihat kan memang kita pingin bahwa Pilpres ini kan rukun. Ya. Nah, salah satunya yang kita khawatirkan, kenapa saya tanya tadi, itu kan di media sosial itu kan hoax ya, bertebaran di mana-mana gitu. Kemudian kecepatan informasi, tapi juga orang mungkin nggak cepat dalam menyaringnya. Betul. Ya. Ya, kita kan tentu pingin juga memahami ini. Nah, walaupun Mas Ikhwan ini tidak aktif di media sosial, nah melihat fenomena media sosial sekarang ini kan bagaimanapun orang sekarang cari informasi itu di media sosial. Iya betul. Ya kan? Orang tetap nonton televisi, tapi kadang nonton televisinya pun di sosial platform, ya kan? Ya. Nah, seperti itu, karena begitu mudahnya diakses. Nah, lihat fenomena media sosial sekarang ini bagaimana? Iya, kalau saya menyikapinya dari pandangan saya ya, itu kecepatan informasi yang saat ini masuk seperti Mas bilang itu harus diimbangi dengan literasi yang baik kan, literasi masyarakat yang baik. Literasi masyarakat yang baik itu bagaimana ya? Salah satunya ya pendidikan, Mas, menurut saya. Jadi bagaimana ke depan pemimpin-pemimpin kita itu punya fokus yang cukup serius terhadap dunia pendidikan kita. Jadi saya juga nggak mau bilang yang sekarang nggak serius ya, tapi mungkin benar-benar pendidikan itu menjadi salah satu ujung tombak yang harus dibenahi ya, SDM itu supaya negara kita maju seperti negara-negara maju lainnya gitu kan. Saya lihat misalnya di Belanda sendiri atau di Singapura itu kan hoax disebar itu, share itu kan jarang, Mas, hoax ya, hoax kan jarang gitu. Anda lihat misalnya di Singapura, di Belanda itu orang bermedsos, tapi untuk apa namanya kemudian hoax tersebut disebar itu jarang, karena orang punya literasi yang bagus. Jadi dia tahu, ini bener nggak sih? Dia cari dulu, oh ternyata hoax, ya nggak usah di forward lah ke grup keluarga atau ke grup teman gitu. Nah, sementara di kita kalau literasinya kurang, literasi digitalnya ya kurang, maka yang terjadi tadi seperti Mas Iwel bilang nggak imbang. Iya, akhirnya ya itu jadi kontraproduktif ya dengan kemajuan bangsa kita ya. Iya, apalagi kontestasi sekarang ini itu jadinya hoax tuh kayak jadi diproduksi ya, itu ya. Betul. Itu. Karena laku ya, Mas. Karena laku kan Karena berarti laku. ya. Karena laku ya. Karena laku. Segmennya ada gitu. Pangsa pasarnya itu ternyata bisa untuk ada penikmat hoax gitu ya. Iya, betul. Tapi pernah nggak itu Pak Mahfud kena hoax gitu yang Mas Iwan tahu? Beberapa kali sih, saya nggak tahu itu hoax atau framing ya. Jadi misalnya memotong sesuatu kan yang dicabut dari konteksnya sehingga jadi kelihatan aneh gitu kan, beberapa statementnya yang kalau kita ikutin ya mungkin benar, tapi ketika di-cut kemudian atau digabungkan dengan yang lain kok jadi kesimpulannya seperti ini ya, kayaknya nggak bicara seperti itu sering sih saya dapatkan. Dan itu juga muter kadang di
di grup keluarga ada apa gitu Udah kan. masuk juga Ya, ya. masuk juga gitu kan. Oh ya. Ya karena mungkin kontennya, ya oh iya benar ngomong gitu, tapi konteksnya Betul. ya pada waktu itu dalam konteks apa, Betul. kemudian dipakai, dipotong untuk Dan digabung apa, kadang ya, Mas, ya. kadang digabung gitu ya, untuk tujuan tertentu. Nah Ya. biasanya kalau menyikapi itu gimana, Mas Ikhwan dan keluarga? Iya, biasa aja sih, Mas. Biasa aja, Ya. nggak nanya tuh ke abah gitu, ini benar atau gimana Enggak. gitu? Nggak perlu tanya lagi ya? Soalnya Abah sering biarin aja, dia bilang gitu. Biarin aja, kecuali yang mungkin kaitannya sama apa ya, beberapa hal itu Abah kan memang laporkan ya, melaporkan secara hukum gitu. Tapi untuk beberapa hal lain dia biarin juga, namanya negara demokrasi dia bilang. Iya. Jadi kita sendiri juga, oh ya sudahlah, yang dibicara orang yang diomongin aja santai ya, kita santai aja. Kalau saya punya pandangan begini Mas ya, berdasarkan pengalaman mengamati pemilihan presiden langsung dari tahun 2004, saya sangat yakin sekali bahwa Pilpres ini 2 putaran. Walaupun mungkin dari tim Pak Anies pingin 1 putaran, dari Pak Prabowo pingin 1 putaran, bahkan tim Pak Ganjar 1 putaran, tapi saya yakin ini 2 putaran. Mas sendiri yakin nggak nih kalau 2 putaran Ganjar Mahfud nih masuk pada putaran kedua? Masuk dong. Masuk ya? Masuk, yakin. Hakul yakin saya. Aku yakin. Ya. Dan kalau masuk putaran kedua, siapapun lawannya, yakin nggak menang? Yakin tidak menang. Yakin nggak menang? Yakin. Menang nggak ya? Saya ganti pertanyaannya, biar Ya. nggak ambigu ya. Ya, Kalau ambigu. masuk putaran kedua, siapapun lawannya, yakin Ganjar Mahfud menang? Yakin. Wah, Yakin. yakin ya. Menyebabkan keyakinannya? Tadi saya merasa bahwa 60% pemilih kita kan tadi ya Gen Z dan milenial, dan saya masih memiliki keyakinan bahwa anak-anak muda sekarang melek terhadap politik, dia bisa menyaring dan mencari informasi dengan akurat, dan saya yakin ketika mereka punya kepedulian soal itu, maka mereka tidak akan malas untuk mencari track record siapa yang terbaik. Dan kita bisa simpulkan sendiri kalau dari track recordnya ya, siapa yang harus dipilih. Iya, Maka betul itu ya. Saya sangat setuju sekali. Kita memang harus membangun keyakinan. Selama ini kan banyak yang meremehkan Gen Z dan milenial ini, ya nggak melek politik gitu ya, nggak peduli dengan politik. Kemudian kalau di media sosial tuh mereka senangnya cuma lihat yang joget-joget, ya. Konten-konten yang receh. Tapi nggak juga sebenarnya gitu. Mereka juga mencari informasi-informasi yang perlu juga buat mereka gitu ya. Betul. Bahkan mereka pun kalau misalnya punya persoalan cedera dalam olahraga, ya mungkin yang ikut apa zumba atau mungkin sepak bola atau olahraga lain pun biasanya juga cari tuh referensinya di sosial platform atau di media sosial itu. Betul. Ya. Dan jadi mereka tuh bukanlah tipikal orang yang kemudian ya cuman seperti yang kita apa ya selama ini dengar dan apa namanya itu ya dipersepsikan bahwa Gen Z itu demikian. Nah, Mas terakhir ini berikan motivasi juga kepada pemirsa ini ya, jangan usah motivasi politik lah, terkait dengan olahraga aja gitu. Sebagai seorang dokter yang menekuni olahraga, kira-kira apa sih motivasinya kalau orang ini rajin olahraga Mas gitu? Oke, motivasi saya untuk Gen Z dan milenial yang saat ini terpapar dengan gadget, itu pesan saya jangan mager ya. Jadi tetap gerakkan badanmu, berolahragalah. Karena kita pernah tahu apa ya, mbahnya kedokteran ini Hippocrates itu pernah bilang masalah penyakit itu dicegahnya cuma 2 Mas, yaitu dengan makan yang bagus sama bergeraklah atau berolahragalah. 2 poin itu yang saya kira sangat relevan di zaman yang sekarang ini untuk Gen Z dan milenial. Iya, salah satu tujuan saya mengundang Mas Ikhwan di sini adalah untuk meningkatkan partisipasi politik di Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena kalau kita bisa membuatkan pilpres ini atau memilih itu adalah tren, maka partisipasi politik pasti akan tinggi. Ya sama kalau bicara olahraga, lari. Dulu kan orang malas lari, tapi sekarang lari itu menjadi tren. Ya kan, lari itu menjadi tren, mau lari maraton, lari apapun itu kalau ada lombanya itu rame banget yang ikut ya. Yang penting jangan lari dari kenyataan. Gitu. Mas Ikhwan, terima kasih sekali. Dokter Ikhwan Zain, terima kasih sudah hadir di Cawe-Cawe, sudah banyak berikan inspirasi juga dan menjawab pertanyaan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita ketemu lagi di Cawe-Cawe selanjutnya. Saya Iwa Sastra, undur pamit.